Apa sih sanitasi itu? Sanitasi adalah upaya yang kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit akibat lingkungan yang kotor. Dalam prosesnya, kita harus membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat agar terhindar dari bahan-bahan kotor yang dapat mengancam kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sanitasi sebagai usaha mengendalikan semua faktor lingkungan fisik manusia yang berisiko menimbulkan akibat buruk pada kehidupan manusia, baik kehidupan fisik maupun mental. Sanitasi adalah usaha menjaga kesehatan masyarakat yang dititik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kesehatan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, sanitasi akan membuat hidup kita menjadi lebih sehat karena tidak ada lagi sumber penyakit berbahaya di sekitar kita. Ketika sanitasi buruk, banyak penyakit yang mengancam manusia, salah satunya diare. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2019 tidak kurang dari 827 orang meninggal dunia setiap tahun akibat buruknya akses sanitasi di lingkungan mereka. Sekitar 60% kematian ini disebabkan oleh diare. Meski demikian, sanitasi yang baik bukan hanya akan menghindarkan masyarakat dari penyakit, melainkan juga mendatangkan berbagai manfaat. Berikut manfaat sanitasi yang baik untuk kesehatan. Yang pertama, mengurangi penyebaran infeksi cacing usus yang merupakan salah satu penyakit yang banyak menjangkiti masyarakat di negara-negara tropis seperti Indonesia. Yang kedua, mengurangi keparahan dan dampak malnutrisi. Ketiga, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, menaikkan angka kehadiran anak-anak di sekolah karena mereka bebas dari penyakit menular. Dan yang kelima, menjamin ketersediaan air bersih dan tidak tercemar limbah. Adapun upaya sanitasi dasar pada masyarakat pesisir meliputi 1. Penyediaan air bersih, 2. Sarana jamban keluarga, 3. Sarana pembuangan sampah, 4. Sarana pembuangan air limbah. Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Air adalah salah satu kebutuhan esensial manusia yang kedua setelah udara untuk keperluan hidupnya. Manusia hanya bisa bertahan hidup selama kurang lebih 3 hari tanpa air. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar air bersih pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solusi per-aqua, dan permandian umum. Air yang sesuai untuk kebutuhan sanitasi yaitu air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, atau memiliki tingkat kekeruhan yang rendah. Selain itu, air tersebut juga tidak mengandung bakteri E. coli serta mengandung kadar kimiawi yang rendah, seperti pH, zat besi, deterjen, cyanida, pestisida, timbal, seng, dan lain-lain. Adapun standar air bersih untuk minum yaitu seharusnya terlindung dari sumber pencemaran, binatang yang membawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan hewan atau bakteri. Secara fisik, air bersih
untuk layak minum, yaitu tidak berbau, warnanya jernih, rasanya tawar, dan tidak terpapar secara langsung dengan sinar matahari atau memiliki suhu sejuk sekitar 10-25 derajat Celcius dan tidak memiliki endapan di bagian bawah air. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang dapat berdampak langsung kepada kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di pusat-pusat kota, demikian juga dengan masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang tergolong sering mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Definisi wilayah pesisir menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pengaruh perubahan di darat dan di laut tersebut kemudian mempengaruhi fenomena peningkatan salinitas atau bercampurnya air tanah dengan kadar garam air laut yang mengancam ketersediaan sumber daya air, khususnya air bersih di wilayah pesisir. Kualitas air yang buruk dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni secara alami dan pengaruh manusia. Menurut Effendi tahun 2021, permasalahan sumber daya air terbagi menjadi dua, yaitu kualitas dan kuantitas air. Secara alami, apabila air tersebut kontak dengan batuan alami sehingga tercampur dengan mineral yang terkandung pada batuan, contoh lain adalah terjadinya intrusi air laut. Pengaruh manusia yang dapat memperburuk kualitas air adalah limbah yang diciptakan manusia, seperti limbah industri, rumah tangga, ataupun pertambangan. Ketika terjadi banjir rob, air yang naik akan masuk ke sungai-sungai, saluran air, dan badan air, sehingga air akan tercampur dengan air laut. Kualitas air menjadi buruk dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Air yang terkontaminasi dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Walaupun efeknya tak selalu terlihat secara langsung, hal ini bisa berakibat fatal dalam jangka panjang. Penyakit yang bisa disebabkan oleh sanitasi yang buruk yaitu yang pertama diare, yang kedua kolera, yang ketiga hepatitis A, yang keempat disentri, yang kelima tipus, dan yang terakhir polio. Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah strategis dalam upaya peningkatan air bersih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air yang tersedia. Sistem-sistem penyediaan air bersih yang telah ada umumnya terjadi salah penggunaan, sehingga menyebabkan sejumlah besar air terbuang percuma. Yang kedua, meningkatkan sistem pendistribusian air untuk menurunkan jumlah air yang hilang melalui penguapan dan perpipaan. Memperbesar sumber-sumber yang telah ada, mengembangkan sumber-sumber air baru. Yang ketiga, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota atau daerah lain yang telah berhasil atau mampu membantu mengatasi masalah krisis air bersih. Yang keempat, perlu penguatan kelembagaan pengelolaan air. Dalam hal ini, PDAM, baik di bidang sumber daya manusia maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal. Yang kelima, melindungi daerah tangkapan air dan sumber-sumber lain dalam rangka memaksimalkan output air dan mencegah fluktuasi yang tajam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur jaringan yang lebih luas oleh PDAM dalam rangka penyediaan air bersih yang lebih merata. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pasokan air bersih yang semula hanya sedikit menjadi lebih besar, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok,
atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2004, terdapat beberapa syarat jamban sehat antara lain: yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Letak lubang penampungan berjarak 10-15 meter dari sumber air minum. Yang kedua, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, cukup luas dan landai atau miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang keempat, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya. Yang kelima, dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna, cukup penerangan. Yang keenam, lantai kedap air. Yang ketujuh, ventilasi cukup baik. Dan yang terakhir, tersedia air dan alat pembersih. Jamban dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jamban cemplung. Jamban cemplung adalah jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Yang kedua, jamban tangki septic atau leher angsa adalah jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Permasalahan yang sering timbul di wilayah pesisir yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah tercermin dari kualitas lingkungan dan rumah yang mereka tempati. Lingkungan yang buruk dapat diidentifikasi dengan melihat aspek-aspek yang berpengaruh pada kualitas hunian. Salah satunya adalah fasilitas jamban, di mana masih ada masyarakat pesisir yang menggunakan jamban cemplung. Adapun jamban cemplung tidak masuk ke dalam standar kesehatan. Keberadaan jamban merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan kualitas lingkungan yang sehat. Hal ini dikarenakan oleh limbah yang ditimbulkan dari jamban tersebut apabila tidak dibuang pada tempat yang disediakan, maka dapat menurunkan kualitas dari lingkungan serta menimbulkan berbagai penyakit yang berpengaruh pada kesehatan. Untuk menanggulangi dampak yang timbul dari kualitas lingkungan tersebut, maka perlu ditingkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millennium Development Goals tahun 2015 tentang peningkatan sanitasi dasar secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buangan air dasar di sembarang tempat. Pembuangan tinja perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit seperti diare, tipus, muntaber, disentri, cacingan, dan gatal-gatal. Selain itu, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk serta estetika. Perlu kita ketahui, menurut WHO 2003, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah juga merupakan suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Adapun pengelolaan sampah yakni suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemprosesan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat,
Prinsip pengelolaan sampah yaitu tempat sampah kedap air tertutup, pemisahan sampah berdasarkan sifatnya agar mudah pemusnahannya, dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Hindari mengisi tempat sampah melebihi kapasitasnya. Kebersihan tempat sampah harus baik sehingga tidak ada kepadatan lalat atau binatang penular lainnya. Sampah tidak boleh berada di tempat lebih dari 2 kali 24 jam. Lubang galian sampah berjarak lebih dari 10 meter dari sumber air. Air limbah domestik atau rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen hasil cucian, air sabun, dan air tinja. Pada umumnya, air limbah terdiri dari ekskreta atau air tinja dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Pengolahan limbah atau pengolahan air limbah domestik di sini adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia, dan biologis. Salah satu cara yang paling efektif dalam pengolahan limbah adalah 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Namun, ada pula pengolahan limbah lain. Prinsip 3R ditambahkan menjadi reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga disposal. Prinsip pengelolaan air limbah. Yang pertama, tidak menyebabkan terjadinya rembesan terhadap permukaan tanah di sekitarnya. Yang kedua, tidak mengotori atau mencemari sumber air bersih. Yang ketiga, tidak menyebar ke arah pemukiman tanah. Yang terakhir, tertutup. Terakhir, sebagai kesimpulan, sampah memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Pada sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat banyak penyakit dari bakteri dan virus seperti diare, tifus, disenteri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Hasil pembuangan limbah menghasilkan zat beracun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman yang berkembang biak. Dengan pembuangan cairan limbah yang sembarangan bisa menimbulkan berbagai masalah bagi manusia, lingkungan, dan air. Limbah juga dapat menumbuhkan bibit penyakit atau kuman lainnya yang merugikan bagi manusia. Oleh karena itu, mari terapkan lingkungan sehat di sekitar kita agar kita tidak terserang penyakit yang akan merugikan kita sebagai manusia.